mobil city car semakin banyak di Indonesia dan semakin banyak pilihannya. Tapi Suzuki tetap berani memasukkan Ignis yang benar-benar build up dari India melawan Daihatsu Sirion yang build up Malaysia dan Brio RS yang buatan Indonesia. Komen di bawah menurut kalian tuh Ignis tuh bagaimana sih yang facelift 2020. Lanjut. Oke, jadi kita akan mulai dari grill depannya dulu ya. Grill depan yang paling kelihatan dari facelift adalah grill depannya ini ya. Grill depan terdapat 4 lubang, 1 2 3 4 ya, terdiri dari lubang-lubang kecil di sini. Nah, lubang-lubang kecilnya ini itu fungsinya untuk memasukkan angin, tapi nggak terlalu gede-gede banget. Ini ngingetin model-modelnya Suzuki Jimny. Nah, kalau Suzuki Jimny bedanya lubangnya seperti ada 5 gini, 5 lubang. Kalau ini beda, ini cuma 4. Jadi ini kan konsepnya adalah urban SUV. Lalu yang kedua, perbedaannya warna yang di bawah ini. Warna yang di bawah itu tuh udah diganti warnanya silver. Warnanya silver dan agak sedikit gimana ya, cukup oke lah dipadukan dengan warna orange ini. Nah, cukup baik sih Suzuki untuk merubah mobil ini. Nah, ini untuk tipe yang saya review ini adalah tipe GX Matic ya. Yang pastinya sudah mendapatkan proyektor LED, tapi sayangnya untuk sennya masih memakai bola biasa. Di sini ada DRL LED juga ya, masih sama seperti jenis yang lama. Fog lamp juga masih sama menggunakan bohlam-bohlaman biasa ya. Di sini buat direct, agak lucu sih bentuknya. Oke, lanjut untuk mesin masih sama 1200 cc 4 silinder dengan dilengkapi dengan ABS ya, tapi untuk traction controlnya mungkin belum ada ya, kayaknya sih tadi lihat belum ada tombol traction control. Nah, di sini yang untuk tipe GX warna spion dengan warna bodi itu beda. Warna spionnya itu dibuat warna hitam, jadi warna biru dibuat warna silver gitu. Jadi ada sedikit perbedaan sih. Jadi yang tipe GL itu masih warna bodi, kalau ini ada sedikit variasinya. Jadi seperti variasi di pilar A-nya warna hitam, di atapnya berwarna hitam, dan di spionnya juga berwarna hitam. Lalu yang membedakan tipe GX yaitu di sini ya. Di sini ada tombol untuk kilos ya, untuk menghidupin. Jadi cukup kantongin kunci aja, kita tinggal pencet langsung terbuka tanpa perlu pencet-pencet tombol lagi. Untuk pengereman masih sama ya, depan memakai cakram, belakang menggunakan drum brake dengan pelek yang masih sama warna hitam dengan ukuran yang sedikit aneh, yaitu 175 per 65 ring 15 ya. Jadi ini ring 15 tapi agak sedikit ramping. Kemarin itu kan yang punyanya si Splash itu lebarnya 185 tapi ring 15. Kalau ini 175, sedikit lebih ramping banget malahan. Lalu kita udah cek dari segi di belakangnya. Di belakangnya yang saya salut dari Suzuki ini adalah sensor parkir yang cukup rapi dibuat di sini ya, tidak ada jendol-jendol apa-apa di sini. Jadi rata nggak terlalu kelihatan seperti mobil-mobil lainnya. Biasanya kan mobil lainnya ada warna hitam, atau nggak dibuat cat warna bodi. Nah, ini dibuat semirip mungkin dengan bodinya ya. Di belakangnya ada 4 sensor parkir 4 titik ya. Jadi lebih sensitif lagi untuk benda-benda yang ada sekitar mobil ketika waktu mundur. Lalu grill bumper belakang berbeda dengan Ignis yang lama. Ignis yang lama itu warna hitam, bisa dilihat Ignis yang tadi itu grillnya berwarna hitam. Yang ini sudah diganti dengan warna silver ya.
sedikit ke bawah, jadi ini belakangnya saya lihat ini mirip-mirip splash ya, mirip, saya ngelihatnya seperti mirip splash bawahnya ini. Lalu kita buka bagasinya. Oke, sekarang dari bagasinya, dari bagasi masih sama ya, di depan sini agak ke dalam, masuk ke dalam, agak kurang praktis untuk masukin barang, dikarenakan jika barangnya sangat berat, kita harus sedikit memerlukan extra effort untuk mengangkat barang, untuk mengeluarkannya. Tapi nilai plus dari bagasi model seperti ini adalah volume ruang bagasi lebih besar dibandingkan yang tipe rata lantai. Lalu di sini ada penyimpanan tambahan untuk barang-barang kecil-kecil di sebelah sini. Ini bisa dicabut, ya, bisa dicabut dan bisa digantung ke pintu sebelah sini. Dicantolin segini bisa, ya. Jadi kalau menyimpan barang kondisi pintu tertutup, barang-barang yang di bawah nggak terlalu kelihatan dari kaca. Nah, yang nilai positif dari Ignis ini yang saya lihat dibandingkan dengan mobil-mobil lain adalah di bagasi terdapat pemanas kaca. Di bagasi terdapat pemanas kaca dan ada lampu rem tambahan. Jadi ketika kabut, lampu itu sangat membantu, dan pemanas kaca ini membantu untuk menghindari dari pengembunan. Kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Ignis Facelift 2020. Jadi dari saya bertanya dengan orang-orang Suzuki tentang perbedaan Ignis ini. Perbedaan Ignis ini yang pertama tuh dari interiornya tuh adalah layar yang lebih besar. Nah, tapi sangat disayangkan tadi di bagian pintu belakangnya tidak terdapat kamera mundur seperti mobil-mobil yang lainnya. Jadi harus nambah-nambah lagi uang untuk kamera mundurnya. Lalu yang kedua, di sini AC-nya sudah digital dengan tombol-tombolan yang bisa dirasakan ketika nyetir. Jadi ini untuk kecepatan anginnya, ini suhu udaranya. Lalu ini untuk mengarahkan anginnya dari luar sudah di dalam. Ini untuk menghidupkan AC atau angin aja ya. Jadi kalau AC-nya ini hidup, udaranya lebih dingin. Kalau ini mati, angin aja yang keluar. Ini untuk matiin AC, ini untuk otomatis. Jadi terdapat sensor suhu. Jadi Ignis atau dari ECU-nya itu akan mendeteksi suhu berapa yang bisa diperlukan di dalam mobil. Jadi tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Lalu ini adalah front ya, untuk AC untuk ke depan. Ya, AC untuk ke depan. Jadi di sini di depan ini ada AC. Jadi ini anginnya tuh akan keluar dari sini. Jadi untuk mengurangi embun-embun ketika hujan. Misal hujan deras, ini ke dalam kan kadang-kadang embun. Di dalam ini embun. Nah, fungsi AC ini yang pencet front ini buat mobil jadi tidak ngembun. Jadi untuk keamanan pengendara. Lalu untuk menghidupkan pemanas yang di belakang ya, yang ada garis-garisnya itu di pintu belakang, cukup pencet rear ini dan dipastikan tidak akan ngembun lagi. Lalu ini untuk mengarahkan AC mau ke kaki, mau ke badan dan ke kaki, atau ke kaki aja. Di sini pengaturannya. Lanjut, dari sini ada wall hazard. Di sini ada cuk 12 volt 120 watt. Jadi kalau misalnya kalian punya alat yang ngecuk sini yang bisa ngecuk dari DC ke AC ya, ini bisa digunakan di sini. Nah, lalu di sini ada USB dan aux, bisa buat untuk ke audionya ya. Ini aux-nya untuk hidupin, USB-nya untuk lagunya, untuk masukin lagu. Oke, jadi di sini ada tambahan penyimpanan ya di sebelah sini. Di sini buat nyimpan kunci bisa. Lalu di depan ini ada dua call holder. Di sana sebelah kiri ada cup holder. Di sebelah kanan ada cup holder. Jadi di depan total ada 4 cup holder yang ada di mobil Suzuki Ignis ini ya, dengan AC yang bentuknya bulat kiri kanan. Bisa diputar-putar dan diarahkan sini, ditutup seperti ini. Tapi sayangnya untuk yang di tengah-tengah tidak bisa ditutup. Jadi ya hanya bisa diarahkan ke atas, ke bawah, kiri atau ke kanan. Lalu yang sebelah kiri di sini ada tempat penyimpanan, ada 2 baris ya di atas
Di atas ini bisa nyimpan file-file, entah itu buku servis atau buku manual ada di sini. Dan di bawah sini cukup sempit ya, nggak terlalu besar banget. Tapi di sini yang tidak ada kabel untuk nyolokin HDMI plusnya, HDMI biar langsung mirroring ke layarnya tuh, dan terlihat nggak ada sih. Oke, jadi lanjut lagi ke bagian speedometernya ya, bagian depannya ini terdapat bukan digital, 100% digital. Yang sini masih pakai jarum dari speedometernya dan takometernya. Jadi takometernya redline-nya di 6500 dan speedometernya mentoknya di 200. Yang sebelah kanan itu digital. Biasanya sini menampilkan informasi-informasi yang bisa dipencet. Dari sini ada trip, info, dan ini untuk menambah menunya. Untuk kecerahan layarnya bisa diatur dari sana. Lalu yang kekurangannya di sini adalah tidak adanya traction control. Meskipun sudah ber-ABS tapi belum menggunakan traction control. Jadi sini ada engine start stop. Di sini tombolnya kosong ya. Sini untuk mematikan sensor parkir. Di sini untuk mengatur ketinggian lampu. Jadi lampunya bisa diatur mau tinggi atau rendah. Mungkin di depan ada orang yang ngeselin, lampunya kasih tinggi, kita kasih tambahan ini aja. Jadi lampunya lebih tinggi, orangnya jadi silau. Lalu yang sebelah kanan ini ada untuk pelipat spion, untuk mengatur spionnya ya, karena spionnya elektrik. Jadi kacanya langsung diatur aja dari sini, nggak perlu ngeluarin tangan. Di sini ada penguncinya, pengunci pintu, ini pengunci jendela biar anak-anak tidak naik turunkan jendela. Lalu sini ada auto down, tapi apakah Suzuki Ignis yang baru ini sudah auto up juga? Karena yang sebelum facelift belum auto up, dia hanya auto down aja. Itu mirip LCGC jadinya. Padahal ini mobil udah hampir 200 juta bahkan lebih. Jadi yang ini electric mirror, electric down untuk turunin kaca window, electric window sorry. Ini sudah 4 sisi ya, jadi aman jika belakang ada yang ngeselin buka kaca. Misalnya dia pengen muntah-muntah, itu buka kaca ngeselin lupa ditutup, kita tinggal naikin aja dari sini dan dikunci. Jadi itu untuk menambah pengetahuan etika seputar numpang mobil orang. Lanjut ke belakang. Oke, jadi kita sudah ada di belakang di sini ya, dengan perasaan yang cukup sempit di belakang ya, karena kita simulasikan kita ini sedang numpang dengan mobil Ignis. Jadi kita tidak boleh protes dengan luasnya mobil Ignis ini seberapa. Jadi mobil ini cukup kecil ya, tapi legroomnya masih ada sekitar lagi 4 cm 5 cm masih ada dari posisi nyetir di depan. Lalu Ignis ini cukup pelit ya, tidak memberikan kantong di sini, hanya memberikan kantong di sebelah kiri. Tapi di belakang sudah ada cup holder, ada 3, 1 di pintu kiri dan 1 di tengah dan 1 lagi di sebelah kanan. Mungkin hanya cukup aqua tanggung aja. Lalu yang saya suka dari sini Ignis ini adalah headrestnya bisa diatur ketinggiannya, tidak seperti mobil CGC atau mobilnya Mobilio yang RS yang masih pakai jok pocong ya, cukup kecewa. Tapi yang ini tidak terlalu mengecewakan karena headrestnya masih bisa diatur meskipun headrestnya tinggi banget. Tapi positifnya di belakang ini bisa dinaik turunkan. Jadi ke kalian yang headrestnya yang lehernya ketinggian bisa ditinggiin lagi. Lalu seatbeltnya kiri kanan sudah dapat 3 titik, yang di tengah hanya mendapatkan 2 titik. Ingat, 2 titik hanya untuk anak-anak, tidak untuk dewasa. Jangan dipaksakan, jika terjadi apa-apa jangan disalahkan pabrikannya. Lalu yang menarik dari Suzuki Ignis adalah dia sudah ISOFIX. Jadi di sini ada pengait untuk baby child seat. Jadi jika kalian nanya-nanya mobil apa yang bisa dipakai kursi bayi, nggak semua mobil bisa dipakai untuk kursi bayi karena tidak semua ISOFIX. Tapi ini fix, dia ISOFIX karena ada sangkaitan untuk kursi bayi. Oke, demikian review singkat tentang Ignis kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel SC Otomotif. Maaf ngomongnya agak kaku karena saya sedang sesak nafas.
bukan karena corona tapi karena pakai masker. Selamat siang.